Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Mari kita buka bagian firman Tuhan kita hari ini. Teks firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44. Markus pasal yang ke-12, ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Mari kita baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil dan jemaat membacakan ayat yang genap. Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Terima kasih jemaat Tuhan yang kekasih. Ada suatu cerita di mana di dalam satu tempat dikatakan bahwa tempat itu hidup daripada kehidupan sebagai nelayan. Namun di dalamnya juga mereka sering kali berbelanja harus keluar daripada tempat tersebut dan mereka menggunakan akan kapal motor. Suatu ketika ada seorang anak kecil yang akhirnya bersama-sama dengan motor ini, perahu motor ini, selesai berbelanja bersama dengan orang tuanya, dia sedang main balon, dan dia melambungkan balon itu di atas kapal motor ini, dan ketika kapal motor ini sebelum bersandar, balon anak ini terbang keluar daripada perahu motor itu, dan dia berusaha loncat untuk menangkapnya, dan dia jatuh masuk ke dalam air laut itu. Ternyata di sana banyak orang di dermaga itu. Tidak ada satupun yang berani masuk terjun ke dalamnya untuk menolong anak ini. Mengapa? Karena di dermaga itu terkenal dengan beberapa ikan-ikan yang sangat ganas. Tiba-tiba ada seorang bapak yang 60 tahun sudah berenang di dalamnya. Dan dengan sekuat tenaga dia berenang dan menangkap anak itu dan membawa anak itu ke atas. Kemudian banyak orang datang dan bertanya, "Kenapa kamu berani untuk turun ke sana? Kenapa kamu mau ke sana untuk menolong anak ini?" Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada dia. Dan dia katakan, tunggu dulu. Dengarkan saya, jangan bertanya dulu, tunggu dulu. Saya ingin memberikan sebuah pertanyaan. Semua diam. Dan dia bertanya, tadi siapa yang dorong saya masuk ke dalamnya? Jadi mau tidak mau, dia didorong dan masuk ke dalamnya. Mau tidak mau ya, sekali basah sekaligus gitu ya. Nah, apa yang saudara dan saya mengerti? Seringkali kita melakukan sesuatu bukan karena memang kerelaan, tetapi karena sebuah keterpaksaan yang membuat kita ada di sana dan mau tidak mau kita harus melakukan itu. Padahal satu sisi kita memahami bahwa kita semua sudah punya konsep bahwa Yesus melakukan segala sesuatu dalam landasan kasih-Nya kepada kita. Bukan karena keterpaksaan, tapi karena kasih dan kerelaannya Dia berikan kepada kita. Saya pikir tidak beda dengan Bapak ini. Kita datang ke gereja, apakah memang betul kita datang ke gereja? Atau hanya karena saya sebagai orang Kristen maka saya datang ke gereja? Saya memberikan persembahan,
Apa karena memang semua orang harus memberikan persembahan, pada jam memberikan persembahan, maka saya harus memberikan persembahan. Kalau itu hanya muncul dengan konsep seperti itu, maka kita melakukan itu hanya sebuah rutinitas. Dan mungkin karena keterpaksaan sebagai orang Kristen. Dan memang harus ada dalam gereja dan mengikuti aturan liturgi seperti itu. Padahal satu sisi kita menyanyi tadi. Takkan pernah ku bawa. Apa tadi? Lanjutnya. Selain yang terbaik. Pertanyaan itu yang terbaik. Tema kita hari ini adalah apa? Memberi dari kekurangan. Jemaat Tuhan yang kekasih. Banyak orang menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, saya mau memberi Pak. Tapi kan Bapak tahu, saya punya banyak kekurangan. Tidak di sini, di tempat lain itu ada. Nah jemaat Tuhan yang kekasih. Mari kita boleh sungguh lagi melihat. Dalam konteks ini, ada dua golongan yang dilihat oleh Tuhan. Yang pertama adalah golongan orang kaya. Dan juga adalah golongan orang miskin. Orang miskin ini diwakili oleh janda miskin. Orang kaya itu memang betul-betul kaya. Dan di dalam ibadah itu, Yesus duduk dan memperhatikan siapa orang-orang yang memberikan persembahan pada saat itu. Dan siapakah yang memberikan yang terbesar. Mungkin saudara dan saya berpikir kalau begitu. Tuhan Yesus ini sepertinya pergi ke ibadah hanya lihat orang kasih persembahan. Tidak. Nanti akan ada maknanya yang bisa kita lihat di sana. Tapi mari kita boleh bersungguh lagi melihat bahwa ketika Markus menuliskan ini. Dia menjelaskan dalam ayat 41 dikatakan bahwa orang kaya itu memberi jumlah yang besar. Orang kaya itu memberikan jumlah yang besar. Tetapi di dalam kesimpulannya, Yesus berkata, yang memberikan terbesar bukan orang kaya itu. Tapi yang memberikan terbesar adalah apa? Janda miskin ini. Mungkin kita berpikir, apakah Tuhan Yesus ini tidak bisa hitungkah? Sehingga Markus sudah menjelaskan bahwa yang terbesar itu adalah orang kaya. Tapi kenapa Yesus berkata bahwa yang terbesar, yang memberi terbesar itu adalah janda miskin? Kemudian dari mana Yesus bisa tahu? Bahwa janda miskinnya kasih kecil. Sedangkan orang kaya itu kasih besar. Nah kita memahami bahwa kotak persembahan pada saat itu bukan dibuat dari kotak. Itu semacam satu tempayan kecil. Dan teko lah ya. Ujungnya itu hanya sebesar ini. Kenapa? Karena pada saat itu persembahan pada saat itu tidak pakai uang kertas. Tapi dipakai uang logam. Nah uang logam. Sehingga itu dimasukkan. Kalau dia memberi banyak, bunyinya teng 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 gitu ya. Kalau dia hanya memberikan sedikit, bunyinya hanya teng 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 gitu ya. Kalau kita punya kan nggak bunyi gitu kan? Kenapa? Karena semuanya kertas gitu kan, cereng gitu ya, cereng. Tapi kalau dia masukkan tangannya lebih dalam, pasti bunyinya ting 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 gitu ya. Jadi pada saat itu lubangnya kecil. Saya tadi mau taruh gambarnya tapi saya lupa. Jadi pas masukkan, kalau banyak, ting 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 ting, udah habis-habisnya. Tapi kalau perempuan ini, dia masukkan 2 peser, dan biasa butuh 2 pesernya itu adalah uang yang sangat ringan sekali, sehingga dia kalau kena dengan apa itu, namanya bejana metal itu, bunyinya tidak terlalu kencang. Dari situ orang akan tahu kira-kira ini besar atau tidak. Kalau di sini tidak ketahuan. Yang tahu itu hanyalah bendahara, gitu ya. Nah, dari situ Yesus melihatnya. Yesus berkata bahwa perempuan ini memberi banyak, sedangkan yang lain tidak. Tapi pertanyaannya adalah, dari mana Tuhan Yesus memberikan kesimpulan seperti itu? Bukankah nyata-nyata bunyi ting 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 itu lebih banyak orang kayanya? Bunyi ting ting itu kan janda miskinnya. Kenapa Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa yang memberi banyak itu adalah perempuan itu? Mari kita melihat prinsip memberi daripada kekurangan yang bisa kita lihat di dalam teks ini yang boleh membawa kita mendasarkan akan persembahan kita di dalam prinsip Alkitab ini.
Supaya di sana persembahan kita bukan menjadi sebuah kejijikan di hadapan Tuhan. Tapi persembahan kita menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa semua yang ada di sini, yang mau memberikan persembahan, dia mau persembahan itu menyenangkan hati Tuhan, bukan? Yang tidak mau menyenangkan hati Tuhan, angkat tangan biar saya berdoa. Mau menyenangkan hati Tuhan, bukan? Nah, mari kita melihat prinsip. Prinsip yang pertama, mari kita boleh baca di dalam ayat yang ke-42. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini apa? Lebih banyak daripada apa? Semua yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Dan tidak stop di situ. Penilaian yang tepat. Sebab mereka semua memberi daripada apa? Kelimpahan. Tapi janda ini memberi daripada apa? Kekurangan. Ini menjadi hal yang pertama. Prinsip persembahan yang berkenan di hati Tuhan. Dalam konteks ini. Persembahan janda miskin bukan dibandingkan dengan persembahan orang kaya. Tapi persembahan janda miskin itu pada saat dia memberikan, pemberian itu dibandingkan dengan apa yang sisa pada janda miskin itu. Ini menjadi hal yang pertama. Jadi ketika Markus berkata, orang-orang kaya itu memberi banyak jumlahnya. Tuhan tidak pernah meniadakan itu bahwa mereka memberi banyak. Tapi ketika Tuhan melihat janda miskin ini memberikan persembahan, yang Tuhan bandingkan bukan persembahan janda miskin ini dengan orang kaya. Kalau dibandingkan dengan orang kaya, maka otomatis orang kaya pasti lebih banyak daripada orang miskin ini. Tetapi apa yang Tuhan bandingkan? Yaitu Tuhan bandingkan dengan apa yang dia beri dan apa yang ada pada dia. Ternyata ketika dia memberi 2 peser, 2 peser itu adalah seluruh milik daripada janda ini. Sedangkan apa yang ada pada dia? Setelah dia memberi, tidak ada lagi. Sedangkan bagaimana dengan orang kaya? Dia memberi lebih banyak. Tapi dia memberi lebih banyak itu daripada sisa yang sebenarnya ada pada dia. Artinya apa? Dia sudah punya banyak hal. Banyak yang dia tabung, banyak yang dia simpan dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dia kasih itu hanya sebagian kecil daripada apa yang ada pada dia. Maka perbandingan di sini adalah perbandingan apa yang kita kasih dan apa yang sisa pada kita. Maka Yesus langsung memberikan sebuah kesimpulan bahwa orang ini memberi daripada semua yang ada pada dia. Dan ketika dia memberikan semua yang ada pada dia, tidak lagi ada sisa di dalam kehidupannya. Ini menjadi hal yang pertama. Tapi bukan berarti kalau begitu mari kita bawa semua uang kita kasih ke gereja. Kalau saudara punya iman yang besar, silakan. Tapi saya akan kaitkan konteks ini supaya kita mengerti. Hal yang kedua, jadi dia tidak boleh membandingkan persembahannya dengan orang lain. Tapi dia membandingkan persentasenya dengan apa yang ada pada dia. Dan ternyata 100% dia kasih buat Tuhan dan 0% ada pada dia. Bukankah ini persembahan yang terbanyak? Orang kaya 1% mungkin dia kasih. Tetapi yang ada pada dia mungkin masih ada 99. Berarti apa? Berarti perempuan ini memberi lebih banyak, bukan? Tetapi tidak hanya itu. Di sini dikatakan lagi dalam ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Inti yang kedua daripada memberi daripada kekurangan tidak hanya bicara 100% buat Tuhan dan 0% buat dia. Tetapi yang kedua adalah dia memberi daripada pengorbanannya. Jadi dia tidak hanya memberi 2 peser. Tapi ketika dia memberi 2 peser dan itu uang seluruhnya yang ada pada dia. Dan ketika dia memberikannya, dia memberikan seluruhnya dengan seluruh hidupnya. Kenapa? Karena ketika dia memberi, selesai itu dia tidak pikir makan apa lagi. Betul? Di situ adalah pengorbanan di sana.
Maka ada seorang penafsir berkata begini, perempuan ini memberi sampai terluka. Perempuan ini memberi sampai terluka, bukan hanya mencintai hingga terluka. Itu Pak Simanjuntak punya bukunya. Tetapi memberi hingga terluka. Kenapa memberi hingga terluka? Karena di sini letak pengorbanannya. Di mana dia memberikan uang itu. Tapi juga dia memberikan hidupnya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan di dalam dia memberikan hidupnya. Di sanalah letak daripada iman itu sendiri. Amin itu. Mungkin kita berkata aku orang Kristen, kita berkata kita orang beriman. Tapi pernah enggak kita melakukan satu tindakan pengorbanan pada Kristus? Kenapa? Karena di sini letak iman. Iman itu adalah ketaatan pada Tuhan. Tapi iman itu juga membawa kita untuk bergantung kepada Tuhan. Sehingga di dalamnya kita boleh belajar untuk melihat bahwa yang memenuhi hidup saya bukan saya tapi Tuhan sendiri. Amin itu. Yang menjaga hidup saya bukan saya tapi Tuhan. Yang memenuhi seluruh kehidupan saya bukan uang. Tetapi memenuhi hidup saya adalah Tuhan itu sendiri. Itu adalah fungsi iman. Kalau begitu bukan berarti saya katakan kalau begitu enggak usah nabung. Bukan itu maksudnya. Karena seminar pemuda di Tokyo saya juga menekankan adanya tabungan. Tapi jangan sampai engkau menggantungkan hidupmu ke situ. Jangan sampai menggantungkan hidupmu kepada hal-hal lahiriah. Tetapi engkau menggantungkan hidupmu kepada Tuhan yang tidak pernah gagal memelihara hidupmu. Nah, setelah kita melihat dua prinsip ini. Dia memberi kepada Tuhan. Dan membandingkan pemberian itu dengan yang sisa ada pada dia. Dan yang kedua, dia memberi dengan dasar pengorbanan. Atau sampai istilah yang dipakai adalah terluka dalam tanda kutip. Kita boleh sungguh lagi melihat bahwa konteks teks ini adalah satu konteks teks yang diangkat sebelum 1 minggu Yesus masuk di dalam masa penderitaannya. Apa kaitan teks ini dengan masa penderitaan itu? Kalau saudara dan saya mengerti ini, maka perempuan ini memberikan sebuah contoh pengorbanan. Yang di dalamnya pengorbanan Kristus menyempurnakan akan pengorbanan ini. Di mana ketika Yesus datang, naik ke atas kayu salib. Yang pertama yang dia berikan adalah seluruh hidupnya kepada manusia. Tidak ada sisa pada dia. Maka di sana dia mati dan mengorbankan hidupnya bagi kita. Artinya apa? Yesus tidak tanggung-tanggung untuk mengasihi kita. Amin itu. Yesus mengasihi kita dengan totalitas hidupnya. Memberikan apa yang ada pada dia. Bahkan Filipi 2:7 berkata, dia yang adalah Allah. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dia meninggalkan kemuliaannya. Atau menyembunyikan kemuliaannya. Terjemahan yang paling tepat. Dan dia mau datang sebagai manusia. Dan tidak hanya sebagai manusia. Dia mau menjadi hamba. Dan tidak hanya menjadi hamba. Tapi dia mati. Dan dia mati sampai kepada alam maut. Dan di sana dia bangkit. Bukankah ini persembahan yang istimewa? Dan kalau saudara melihat Allah yang meninggalkan kemuliaan sampai ke dalam alam maut. Ada 7 langkah Tuhan turun sampai kepada alam maut. Itu menunjukkan kesempurnaan pengorbanan Kristus. Di mana ketika Kristus memberikan hidupnya bagi kita. Dia tidak pernah memperhitungkan apalagi yang sisa pada dia. Semuanya dia sudah berikan. Betul? Kalau engkau dan saya sungguh mencintai Tuhan. Sebenarnya hanya satu kalimat. Yaitu saya menyesal karena apa? Semua sudah saya kasih tapi sepertinya tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus yang saya terima dalam hidup saya. Tuhan Yesus melakukan itu. Tetapi tidak hanya itu saja. Kalimat memberi dengan landasan pengorbanan. Memberi dengan landasan terluka. Itu dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus memberikan hidupnya di atas kayu salib. Di sana dia berkorban. Di sana dia menyerahkan hidupnya terluka di sana. Bukan untuk dirinya, tapi buat manusia. Manusia yang mana? Ketika kita masih menjadi musuh Allah. Ketika kita masih lemah. Ketika kita masih berdosa. Allah sudah mengasihi kita. Dan dia memberikan hidupnya yang terluka untuk bagi kita. Kenapa dia terluka? Karena seharusnya kita yang terluka. Tapi dia terluka demi kita. Supaya di sana kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Ini dasar daripada pemberian. Maka Allah sendiri menunjukkan landasan di mana dia memberi. Dengan segala sesuatu yang ada padanya. Dia memberi dengan hatinya. Dia memberi dengan cintanya.
Maka sekali lagi, kalau saudara dan saya memberi dengan cinta, maka saya percaya cinta itu akan membuat kita rela untuk memberikan apapun juga. Untuk siapa? Untuk orang yang kita cintai. Amin itu ya. Jangan bilang amin kalau belum pernah merasakan cinta itu. Tapi pasti semua sudah merasakan ya. Maka ini hal yang pertama. Mari kita melakukan sebuah pemberian atas dasar cinta kita, kesungguhan hati kita, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Tetapi yang kedua adalah memberi dengan landasan aku mau mengalami apa yang dialami oleh Kristus. Apa itu? Aku mau memberikan pengorbanan pada Kristus. Dan kalau orang mengerti pengorbanan ini, dia tidak akan pernah memperhitungkan aku punya kelebihan baru aku kasih. Tetapi walaupun dalam kekurangan dia akan pernah memberikan itu karena dia tahu kasih Kristus lebih daripada apa yang dia berikan kepada Tuhan sendiri. Maka dasar ini menjadi sebuah landasan buat kita untuk boleh sungguh lagi melangkah di dalam setiap prinsip pemberian kita. Sehingga di dalam pemberian kita tidak boleh sungguh menjadi hal yang menjijikkan hati Tuhan. Banyak orang mulai bertanya, kalau aku memberi, tapi kalau aku masih kurang bagaimana? Aku memberi kalau kira-kira dari laba kotor atau laba bersih dan lain sebagainya. Saya pikir orang yang mencintai Tuhan, orang yang mau berkorban bagi Tuhan, tidak akan pernah berpikir sampai pada titik itu. Karena dia tahu pengorbanan yang lebih besar adalah pengorbanan Kristus baginya. Maka apapun yang kita korbankan sebenarnya tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus. Pada dasarnya Tuhan tidak butuh uang kita. Amin itu ya. Saya ulangi kalimat ini. Pada dasarnya Tuhan tidak butuh apa yang ada pada kita. Yang Tuhan butuh adalah hati kita saja dan hidup kita saja. Tetapi Alkitab katakan, di mana hatimu berada, pasti yang lain pun akan ikut. Jadi di sini mari kita boleh belajar satu prinsip yang penting. Mari kita boleh sungguh lagi memberi. Apa yang Tuhan gerakkan bagi kita untuk kita memberi. Hidup kita untuk melayani Tuhan. Apa yang ada pada kita, kita memberi. Tapi landasannya adalah satu. Aku mau memberi bukan dari hanya kelebihan saya, tapi aku mau memberi daripada kekurangan saya. Di situ letak iman. Yang kedua, aku mau memberi sebagai landasan pengorbanan saya kepada Kristus. Maka kalau landasan pengorbanan itu berarti dia tidak hanya memberi daripada kelebihan, tapi dia memberi daripada kekurangan. Dan disitulah adalah fungsi iman bagi orang percaya. Sekali lagi, iman bukan hanya berbicara tentang mujizat, tapi iman berbicara tentang ketaatan saya sama Tuhan. Ketaatan saya sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi saya, mana mungkin saya tidak taat untuk memberikan hidup saya kepada Tuhan. Mana mungkin saya tidak taat memberikan apa yang ada pada saya untuk Tuhan. Tetapi mari kita boleh sungguh lagi melihat. Semuanya itu diikat di dalam landasan kasih kepada Tuhan. Saya percaya bahwa perempuan ini melakukan itu oleh karena satu hal. Dia mengerti namanya kasih karunia. Dia tidak bisa hidup tanpa kasih karunia. Dan dia memahami kasih karunia itu lebih besar daripada semuanya. Tetapi di dalam dasar kasih karunia itulah dia percaya bahwa Allah tidak pernah berhenti berkasih karunia dalam kehidupannya. Maka di dalamnya dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya bahwa kisah-kisah ini tidak hanya di sini. Tetapi janda yang di Sarfat pun melakukan itu. Bahkan juga kita memahami bahwa kisah-kisah seperti ini membawa kita untuk belajar. Belajar memahami bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memelihara hidup kita. Kenapa kita tidak berani memberi buat Tuhan? Karena kita memahami, kita takut akan masa depan kita. Kita takut bagaimana kehidupan kita ke depan. Tapi kita memahami, yang tahu hidup ini adalah Tuhan, bukan kita. Tetapi langkah iman untuk kita melihat pemeliharaan Tuhan adalah ketika kita mulai taat pada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan minta dalam hidup ini. Kerinduan saya, kerinduan kita semua, biarlah apapun yang kita lakukan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Mulai daripada hal yang pertama, aku memberi daripada kekurangan saya. Aku memberi sebagai landasan pengorbanan. Karena aku tahu apapun yang aku korbankan tidak sebanding dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.